Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung. Saudara, Padang kembali diterjang banjir. Warga yang sempat pulang untuk memantau kondisi rumah kembali menyelamatkan diri ke tempat aman. Banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Batu Busuak, Padang. Ketinggian banjir mencapai 1 hingga 2 meter. Sejumlah warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kadang lebih kurang air ko 1,5 meter. Jadi puncaknya ini pasti 2 meter puncak airnya. Dan kondisi rumah Bapak sudah terendam air ya? Rendam semuanya. Sementara itu ketinggian banjir di Tabing Bandang Gadang, Kecamatan Nagalo, Padang, Sumatera Barat mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan sungai Batang Kuranci usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Warga kini kembali mengungsi. Masih dari bencana di Sumatera Barat, saudara, 15 orang warga terjebak banjir bandang susulan di Batu Busuak, Kecamatan Pau, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Minggu sore. Berjibaku aliran sungai yang deras dengan sistem tali tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi selamat seluruh korban. Banjir susulan yang kembali di Batu Busuak, Kecamatan Pau, Kota Padang pada Minggu sore menyebabkan 15 orang warga terjebak. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena di tengah arus air yang begitu deras dan curah hujan tinggi. BPBD Kota Padang mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Akibat curah hujan tinggi yang melanda Kota Padang sejak Minggu siang, terdapat 2 kawasan yang terdampak cukup parah karena banjir. Kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pau, dan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggala. Bagi warga yang berada di tepi sungai agar dijauhi bantaran sungai sebab sekarang terjadi arus naik karena disebabkan oleh hujan lebat di hulu. Untuk mengetahui informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Kota Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini yang bisa Anda laporkan kepada kita? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Memang untuk pagi ini sejak tadi malam hujan sudah reda dan pagi ini kawasan terdampak seperti di Nanggalo, kecamatan di daerah pemukiman Tabiang Bandang Gadang dan juga di daerah Batu Busuk itu airnya sudah mulai surut. Tidak ada lagi genangan air, tinggal hanya sisa material banjir yang akan dilakukan pembersihan oleh masyarakat dan juga petugas yang sudah distembakan di lokasi. Untuk di daerah Batu Busuk sendiri memang saat dari tanggal 27 kemarin itu terhitung 3 hari dari hari ini, 3 hari sebelumnya itu sudah ada 5 unit alat berat yang dikerahkan untuk melakukan normalisasi sungai. Daerah tersebut memang cenderung terjadi banjir susulan karena arah arus sungai sudah mengarah ke pemukiman warga, sehingga ini perlu dinormalisasi untuk mengembalikan arus sungai kembali ke daerah ke asal seperti semula. Demikian Mario. Ya Rio, dan hingga saat ini bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak? Apakah memang sudah diberikan bantuan atau situasinya seperti apa? Ya, Mario, seperti yang kita ketahui untuk di Kota Padang sendiri memang di Provinsi Sumatera Barat dan juga Kota Padang itu sejak tanggal 27 yang lalu itu sudah terjadi banjir, dan untuk di Batu Busuk itu sudah 4 kali sejak jika dihitung dengan yang kemarin sore itu sudah 4 kali daerah ini dilanda banjir bandang susulan, dan warga memang sejak tanggal 27 itu sudah diungsikan, dan saat ini warga sudah dipindahkan. Sebelumnya mereka mengungsi di sekolah-sekolah, sekarang sudah dipindahkan di salah satu asrama di daerah Lubuk Buaya Padang. Dan dahulunya asrama ini digunakan sebagai tempat karantina COVID. Nah, di sanalah warga-warga ini dipindahkan, dimobilisasi untuk pindah di sana di tempat yang lebih layak. Namun dari beberapa warga itu banyak juga yang tidak menginginkan pindah ke daerah Lubuk Buaya itu karena lokasinya sangat jauh dari rumah mereka yang berada di Kecamatan Pau, sementara tempat relokasi berada di daerah Lubuk Buaya.
Nah, untuk mereka yang menolak ini, pemerintah daerah Kota Padang itu memberikan kompensasi Rp500.000 per bulannya. Mereka bisa mencari kontrakan untuk sementara waktu jelang kepastian tentang perbaikan atau ganti rugi rumah mereka yang rusak ini bisa segera diselesaikan. Dan untuk beberapa di antara mereka juga bahkan ada yang mendirikan rumah hunian sementara di daerah perbukitan. Mereka mendirikan rumah hunian sementara ini dengan cara swadaya tanpa adanya bantuan dari pihak yang lain. Demikian, Mario. Ya, Rio, dari laporan Anda tadi bahwa hujan dengan intensitas tinggi itu terjadi sejak hari Minggu kemarin. Kalau di hari ini bagaimana situasinya, cuacanya, dan apakah memang sudah ada imbauan dari Pemda setempat? Ya, Mario dan juga saudara, untuk di Kota Padang sendiri, seperti di Sungai Batangkuranji, ini hulu dari Sungai Batangkuranji ini berada di daerah Kabupaten Solo. Jadi, tidak hanya hujan di Kota Padang, jika hujan terjadi di hulu sungai di daerah Kabupaten Solo, ini akan menyebabkan Sungai Batangkuranji meluap dan merambat ke pemukiman warga karena dari terjangan banjir bandang tanggal 27 November yang lalu, itu aliran sungai sudah berpindah ke mengarah ke daerah pemukiman, sehingga ini cenderung akan terjadi banjir susulan. Dan untuk pemerintah daerah sendiri di Kota Padang itu BPBD sudah menghimbau agar setiap masyarakat yang berada di kawasan pemukiman dan yang sudah yang kawasan pemukimannya terdampak akan banjir bandang sejak tanggal 27 yang lalu itu menghimbau agar warga tidak lagi beraktivitas mengurangi aktivitasnya di pinggiran sungai, di bantaran sungai jika hujan atau jika di daerah hulu Sungai Batangkuranji itu sudah terlihat gelap. Dan untuk di daerah Batu Busuk sendiri bahkan ada satu RT itu sampai saat ini memang menjadi satu kawasan yang mati karena sudah ditinggalkan oleh warganya. Sebanyak dari warganya yang memilih keluar dari daerah itu dan mengontrak di daerah yang lebih aman jelang mereka mendapatkan kepastian tentang ganti rugi tentang rumah mereka yang rusak akibat terjangan banjir bandang. Demikian, Mario. Ya, terima kasih Rio Yohanes atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian.